Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507012. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan memaparkan review dari mata kuliah Kritik Sastra mengenai teori kritik sastra feminis. Berikut paparannya. Sastra feminis adalah sebuah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai sudut karya sastra. Biasanya pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis serta menggali makna dalam karya sastra. Kritik sastra feminis itu memandang sastra dengan kesadaran khusus yang berperan jenis kelamin dalam budaya, sastra, dan kehidupan kita. Pun konsep penting dari teori kritik sastra feminis ini yang dimana kita memahami untuk membahas masalah kaum perempuan, yang mengartikan membedakan antara konsep seks atau jenis kelamin dan juga konsep gender. Pengertian jenis kelamin ini juga merupakan penafsiran atau pembagian dari dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tersebut. Lalu misalnya jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala dan memproduksi sperma. Gender ini terdiri dari sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan juga keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, perkasa, rasional. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Mengenai ragam dari teori kritik sastra sendiri, perkembangannya dari ragam ini menurut Showalter 1986 membedakan adanya dua jenis kritik sastra feminis. Yang pertama, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca, the woman as a reader or a feminist critique, and two, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai penulis, the woman as a writer. Sastra feminis, aliran perempuan sebagai pembaca atau woman as a reader, memfokuskan kajian pada citra dan stereotip perempuan dalam sastra, pengabaian dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya. Dan juga kritik sastra feminis, ginokritik meneliti sejarah karya sastra perempuan dan juga gaya penulisan, tema, genre, struktur tulisan perempuan, kreativitas penulis perempuan, profesi penulis perempuan sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan dan peraturan tradisi penulis perempuan. Penerapan dari kritik sastra feminis ini umumnya terdiri dari tahapan. Yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai kelebihan dan kekurangannya. Lalu selanjutnya yang kedua, menentukan fokus masalah yang perspektif kritik sastra feminis, misalnya dari sudut pandang perempuan, tentang menulis perempuan, atau mengenai cara tokoh-tokoh perempuan menghadapi masalah dalam kehidupannya di masyarakat, seperti misalnya masalah pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, politik, lingkungan, hukum, dan sebagainya. Penerapannya itu melalui kajian pustaka, dan untuk memahami konsep teoretik yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis untuk membahas masalah yang sama atau yang mendekati. Lalu yang keempat, mengumpulkan data primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Penganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra. Dalam hal ini ragam kritik sastra feminis yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Lalu yang keenam adalah menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam kritik sastra feminis yang akan dipilih. Jadi kritik sastra feminis adalah pendekatan analitis yang memanfaatkan teori feminisme untuk mengevaluasi karya sastra dengan fokus pada pengalaman, representatif, dan peran perempuan baik sebagai pembaca maupun penulis. Pendekatan ini menyoroti bagaimana perbedaan antara konsep seks dan gender, di mana seks dipandang sebagai sifat biologis yang melekat pada individu, sementara gender dipahami sebagai konstruksi sosial dan kultural yang menentukan
peran karakteristik, serta tanggung jawab yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Kritik sastra feminis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritik manifestasi tidak keadilan gender yang terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk subordinasi, stereotipe kekerasan, dan beban kerja yang tidak setara yang dihadapi oleh perempuan. Itu tadi paparan review dari materi kelompok 6 mata kuliah kritik sastra mengenai teori kritik sastra feminisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.